Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dan berselawat kita kepada Nabi. Tidak bosan-bosannya kita mengucap rasa syukur dan terima kasih. Karena hari ini kita bertemu kembali dalam pertemuan ke-10 mata kuliah komputer. Teman-teman sekalian, ada sedikit hal yang perlu saya tegaskan. Yang pertama, dari komputer ini kan kita akan mempelajari tiga kompetensi sesuai dengan bidang, yaitu yang pertama adalah Microsoft Word. Jelas fungsi dan manfaatnya adalah jelas. Microsoft Word itu ketika nanti dalam pengerjaan skripsi, tugas, makalah, dan lain sebagainya sesuai dengan referensi Mendeley, Anda udah bisa nerapin insya Allah. Bagaimana kutipan langsung dan tidak langsung. Jadi kalau kita cerita di skripsi, dia ada di bab 1, bab 2, dan bab 3. Jadi bab 1 itu dia kutipan, banyak mengambil dari tulisan orang. Bab 2 juga tinjauan teoritis, tinjauan pustaka. Bab 3-nya juga begitu. Nah, tetapi di bab 3 ada tambahan sedikit tentang bagaimana cara mengetik rumus-rumus matematika. Karena itu namanya, selanjutnya disebut namanya equation. Microsoft Equation. Ya, nanti kita akan ambil curi waktu untuk bahas itu dikit lah. Tetapi secara keseluruhan, overall, hal yang memang diperlukan itu sudah saya ajarkan terkait dengan Mendeley. Yang kedua, di bab 4-nya, nanti Anda akan cerita hasil dan pembahasan. Deskripsi ya, mohon maaf nih, Pak, kami masih semester 1, Pak. Kenapa Bapak ceritanya jauh sekali ke depan? Saya hanya tidak ingin bahwa Anda nanti akan menyatakan bahwa mata kuliah kami ini, saya tidak beri kontribusi untuk keberhasilan untuk mata kuliah Anda begitu. Jadi, jelas ya, bab 4-nya nanti itu akan menggunakan statistik. Statistiknya nanti kita akan pakai Excel, yang paling sederhana. Artinya apa? Microsoft Excel yang kita pelajari, kita upayakan arahnya ke sana. Kalau bab 5 kan kesimpulan ya, akhirnya sudah selesai. Nah, setelah sudah selesai ini semua Anda kerjakan di ACC nanti, maka Anda nanti akan perlu presentasikan di sidang meja hijau. Tentu perlu PPT di situ. Nah, itu akan kita bahas nanti di 2 pertemuan terakhir. Bagaimana kita buat Microsoft PowerPoint. Jadi 3 hal ini, Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint, nanti akan berkontribusi terkait dengan studi Anda ke berikutnya, ke besok-besoknya begitu. Mau bikin jurnal juga kan harus perlu Excel, bikin jurnal juga perlu Microsoft Word, PPT-nya nggak perlu memang. PPT-nya itu lebih ke arah kalau kita mau presentasi. Oke, baik. Hari ini kegiatan kita apa, teman-teman? Jika minggu lalu saya sudah menjelaskan tentang, mohon maaf belum saya upload videonya. Jika teman-teman ingin nanti mengulanginya, tentu harus diulangi, teman-teman. Bagaimana teman-teman bisa mengikuti semua yang sudah pernah saya contohkan kemarin. Itu adalah bukti nyata Excel memberikan manfaat kalau kita nanti misalnya jadi seorang guru. Lebih daripada itu lagi, sebenarnya masih banyak lagi yang bisa dilakukan Excel. Tapi hari ini saya pengen kita tidak satu arah. Selama ini yang saya lihat hanya satu arah. Pak Supriyadi cerita, jelaskan. Tapi teman-teman mungkin lebih banyak dia mendengar, mengikuti begitu. Hari ini saya mau pengen ngebalik dulu. Maksudnya saya pengen ngebagi kelompok Anda. Saya akan bagi kelompok Anda secara acak. Daftar namanya akan saya ambil dari apa yang sudah dikirim oleh Fadila. Saya nanti akan share screen. Nanti saya akan copy daftar nama kelompoknya. Oke, supaya tidak ada dusta di antara kita, dan hal ini bisa Anda contoh juga nanti ya. Mana tahu Anda harus mengajar online, terus Anda dihadapkan pada bagaimana membentuk kelompok yang cepat, begitu ya. Oke, saya akan coba ambil ini. Oke, ini dia daftar namanya yang sudah dikirim oleh si Fadila ke saya. Ini ada 43 orang ya. Oke, ini saya akan copy semua daftar nama ini. Bapak akan bagi menjadi 11 kelompok. Apakah ini terlihat layar Excel-nya? Terlihat, Pak. Lihat, Pak. Oke, nah ini saya copy kemari. Nama aplikasinya adalah bagi kelompok
Ya, ini dia, aplikasi keadilan sosial saat pembagian kelompok. Ya, bagus ini aplikasinya. Jadi tidak ada yang merasa dirugikan, ya. Ada yang merasa dekat dengan ini, yang pintar sama yang pintar, yang kurang pintar jadi enggak. Gitu. Ini jadi dibagi secara acak. Saya paste ya. Oke, ini daftar namanya sudah masuk semua ini di sini. Dari Ardila sampai Zalianti. Coba kita cek. Ardila sampai Zalianti. Oke. Saya akan sebut nama kelompoknya adalah kelompok komputer 1D. Tadi saya sudah bagi di bahasa Indonesia, saya sudah bagi. Di anak 1A juga barusan saya sudah bagi sebelum masuk di kelas kalian. Saya akan masukkan 11. Oke teman-teman, layar saya terlihat ya? Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Jadi tidak ada dusta di antara kita ya. Kita tekan generate, bismillahirrahmanirrahim. Nanti Anda akan muncul daftar namanya, nanti kita screenshot. Oke, ini dia nama-namanya. Sudah muncul. Kelompok 1, Dwiyanti Putri Pulungan, Dea Ramanda, Elvina Azaria, Rizka Damayanti, Cynthia Hafifa, Cut Nur Aini Rahmatilla, Miftahus Sudur, Saima. Kelompok 3, Nurdila, Elvina, Syafira, Aulia Rahmi, Cut Fatimah, Nur Hafifa. Kemudian kelompok 4, Febiola, Nabila, Harahap, Maulinda, Isra Yumintan, Ardila. Kelompok 5, Ramadina, Khairunisa, Delvia Alfriani, Mutia. Kelompok 6, Mailisa Afriska, Nursri Amaya, Milawati Dalimunte, Kaila Anastasia. Kelompok 7, Nur Khairah, Nurul Faiza, Muhammad Arifin, Sabita Humaira Zahra. 8, Fadila Deswita, Irhamna Rizkana, Nahrul Hayat, Zalianti Dila Putri. Kelompok 9, Jessica, Safitri, Dinda Nurleli, Putri Humairah Siregar. Kelompok 10, Eni, Supriyanti, Utami, Riri, sama Fadila Ramadhani Nasution. Kelompok 11, mohon maaf mungkin hanya 3 orang karena tertinggal hanya 3 orang. Cut Mailida, Munajar, dan Nadia Humairah Naga. Ini akan saya screenshot, saya akan kirim ke grup ya. Sebentar. Saya SS ya, saya SS dulu nih. Untuk yang milih dikirim ke grup. Supaya ada pertinggal jadi nanti teman-teman udah. Oke, saya stop share. Saya kirim ke grup untuk Anda bisa baca ulang lagi nanti. Oke, ini dia. Baik. Nah, apa yang akan dikerjakan oleh kelompok-kelompok tersebut? Mohon didengarkan dan diperhatikan supaya nanti tidak bingung. Jadi teman-teman setelah ini nanti, saya hanya sebentar nih, nggak lama-lama. Jadi saya pengen Anda bekerja dalam tim. Ya, saya ulangi sekali lagi, Anda bekerja dalam tim. Bagaimana Anda bisa saling berbagi pengetahuan, tidak menunjukkan keegoan. Saling melengkapi untuk menyelesaikan tugas yang telah diberikan dosen. Hari ini saya akan minta Anda untuk, setelah ini nanti Anda bentuk kelompok sendiri, grup WA boleh, mau pakai Google Meet, diskusinya, meetingnya boleh. Jadi tidak ada cerita nanti begini, Pak, rumahnya kalau bisa yang dekat-dekat lah, Pak. Nggak perlu lah. Meeting itu sekarang kan bisa dari Zoom, bisa ya. Dari apa saja bisa. Tinggal share screen aja kan udah bisa. Google Meet juga bisa kok. Nanti Anda habis ini langsung Anda buat meeting sendiri ya. Nanti Anda langsung cerita bagi tugas lah. Ngapa-ngapain aja setelah saya jelaskan nanti. Setelah itu nanti baru Anda berbagi. Habis itu nanti Anda akan uji cobakan. Nanti outputnya ini nanti begini. Saya akan coba share screen. Ini kan tadi daftar nama yang telah dikasih si Fadila. Saya akan coba ambil lembar baru. Nah ini. Teman-teman sekalian, kelompok 1 nanti saya minta membahas dan menceritakan fungsi dan kegunaan dari formula berikut ini. Perhatikan. Yang pertama, siapa kelompok 1? Tadi? Saya, Pak. Oke, Elvina Saya, Azaria. Ya, Elvina Azaria dan teman-teman nanti ceritanya tentang rumus ini.
financial. Nanti teman-teman di kelompok 1 akan menjelaskan, boleh di PPT, boleh di mana saja, apa itu ACCRINT ini apa. Terus fungsinya apa, di apa dipakai, dalam kondisi bagaimana begitu. Nanti dibikinlah slide-nya. Ini juga ACCRINTM. Sampai ke bawah ini semua. Sampai ke bawah ini. Sampai selesai ini yield mat ini ya. Nanti bagi-bagilah. Nanti ini kalian akan melakukan rekaman Zoom. Recording. Nanti siapa yang ada laptopnya, misalnya Elvina punya laptop nih. Ya udah teman-teman, aku aja yang rekam. Nanti aku yang recording, aku yang moderator, aku yang mulai ya. Nanti aku mulai bahas sampai sini ya. COUPNOM. Nanti orang kedua nanti lanjut kemari. Sampai EFFEECT. Orang ketiga nanti lanjut lagi sampai ini. ISPMT. Nanti orang keempat lanjut sampai RSAVED ini. Baru yang terakhir nanti sampai IELMA. Begitu, bagi-bagilah. Dibagi-bagi tugasnya. Ya kan? Nanti, tapi dalam satu PPT nanti yang saya screen nanti Elvin aja. Kemarin tinggal baca aja nanti. Kalau bisa makanya diuji coba dulu nanti sebelum di benar-benar fix mau record yang bagus. Jadi tujuannya adalah menceritakan apa fungsi-fungsi dari formula ini. Artinya dengan demikian kalau kamu udah tahu fungsinya maka kamu nanti akan pandai untuk menggunakannya. Nah setelah itu Pak, setelah kami udah jelaskan nih Pak, saya meminta seminimal-minimalnya Anda membuat satu contoh. Satu aja dari sini. Suka hati dari ini semua sampai sini, satu minimalnya. Mana yang Anda rasa paling Anda bisa pahami dan mudah begitu. Misalnya mau pakai RRI nih, ya silakan. Gimana cara pakai RRI maksudnya? Maka nanti Anda sudah menyiapkan di Microsoft Excel, Elvina dan kawan-kawan, sudah Anda siapkan nanti di sini apanya, apa yang mau dikerjainya. Nanti Anda tinggal tarik aja langsung praktek. Jangan lagi nanti Anda mengetik di situ. Udah disiapin gitu, tinggal memperagakannya saja. Tinggal menceritakannya saja. Seminimal-minimalnya satu contoh dari satu kelompok. Setelah ini semua dijelaskan fungsi dan kegunaannya. Kalau misalnya 5-5-nya mau kasih contoh, misalnya kamu pakai ini ACCRINT, si teman kamu yang kedua DB, teman kamu yang ketiga FV, yang keempat misalnya NPV, yang kelima pakai misalnya ini price. Ya udah, boleh silakan, tapi bagi waktunya. Nanti udah mulai recording, jangan lagi banyak cerita ya. Jadi ini ceritanya untuk semua kelompok ya teman-teman, jangan lagi ketawa-ketawa lah, main-main gitu. Diuji coba dulu pertama nanti. Teman-teman kita JR dulu ya, kita tes dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis itu izinkan Pak, kami akan share screen, bla bla. Nggak usah panjang-panjang lah. Saya ini nomor NPM sekian, nggak usah panjang-panjang kali, cukup itu aja udah. Nama saya satu orang aja yang mau memperkenalkan boleh. Baik, terima kasih Pak. Saya Elvina Zaria, saya ini. Nah, jangan dulu share screen. Ngomong aja dulu kan. Habis itu jangan lupa direkam, recording. Udah ngomong baru mulai. Baik Pak, izinkan kami untuk share screen tentang fungsi rumus finansial pada Microsoft Excel. Kami mulai Pak yang pertama ACCRINT. Saya nanti Pak yang pertama sampai yang bagian ke CUOPNCD. Nanti akan dilanjutkan oleh teman saya berikutnya. Baik teman-teman, ACCRINT itu adalah tugasnya adalah seperti ini. Digunakan pada akuntansi keuangan. Tujuannya adalah untuk mengetahui begini. Kalau misalnya kan kemarin mencari rata-rata, average, jelas kan fungsinya mencari rata-rata. Jadi kalau ada sejumlah data, kita mau cari rata-ratanya Pak, pakai rumus ini. Nah, siap nanti itu lanjutkan lagi yang baik akan berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya ini. Habis itu selesai, baik Pak. Setelah ini kami akan mencoba mengambil satu contoh tentang penggunaan RRI. Kebetulan Pak kami hanya tahu 2, mohon izin Pak kami hanya buat 2. Yang pertama ini contohnya Pak. Kami udah bikin di Excel, mohon izin Pak saya stop dulu share, saya buka dulu Excelnya ya Pak. Nah ini dia Pak contohnya. Nanti langsung kamu praktekin sama dengan misalnya SUM, jangan lupa buka kurung, nah, habis itu F berapa, habis itu jangan lupa di enter. Nah demikian. Nah misalnya. Nah kenapa muncul begini nanti boleh kamu juga menjelaskan. Ini adalah rumus yang tidak lengkap, rumus yang tidak didefinisikan dengan jelas. Ketika ada nanti seperti ini, kamu jumpai ketika kamu nanti udah jadi guru, udah jadi apa, ada muncul seperti ini adalah rumusnya tidak lengkap. Memang nggak lengkap kan? Selnya nggak jelas, ya kan?
Nah, itu dia contohnya. Ini saya delete ya. Nah, itu kelompok 1 ya. Paham Elvina, Zaria dan kawan-kawan? Apa yang mau dikerjakan? Setelah udah siap nanti baru ditutup. Terima kasih. Itulah penampilan dari kelompok kami, kelompok 1 yang membahas tentang rumus-rumus pada Microsoft Excel pada poin finansial. Jadi Pak, kesimpulan kami untuk rumus finansial ini tidak terlalu banyak bisa digunakan untuk kita sebagai guru sekolah dasar. Nah, diceritakan nanti di akhir. Yang bisa digunakan Pak paling fungsi IRR misalnya, dan RRI Pak, karena dia bisa dipakai untuk mencari ini. Nah, itu di kalimat terakhir dari contoh yang kalian ambil. Tapi kalau memang kalau kami lihat Pak, semuanya ini tidak ada yang bisa kami terapkan di pendidikan guru sekolah dasar ataupun jadi kalau kami itu udah jadi guru. Lebih banyak itu Pak diarahnya ke akuntansi keuangan atau anak manajemen. Demikian Pak dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, tekan tombol, tunggu, convert, nanti upload ke Google Drive, nanti list di grup. Batasnya hari Senin depan, jam 23.59. Jadi ini pekerjaannya per kelompok, bukan per individu ya. Nanti satu orang aja yang melis di grup. Link WA, link dari video tersebut. Makanya nggak usah panjang-panjang kali ceritanya. Tetapi nggak usah juga hemat-hemat kali. Kalau memang harus dibagi 2 videonya, ya silahkan. Upload dua-duanya, kirim linknya. Nanti saya download, saya buka, saya tonton. Itu kelompok 1. Ya, jadi kalau ada kelompok yang nanti kebagiannya singkat sedikit rumusnya, ya mungkin itu rezeki dari kelompok itu ya. Jangan ada yang merasa kecil hati. Karena tadi kita udah pakai aplikasi keadilan sosial untuk bagi kelompok. Kelompok 2 ini, wah sedikit rupanya kelompok 2. Kelompok 2 bahas ini ya, logical. Ceritanya sama ya, bagi orang, bagi tugas. Nanti ini sampai siapa, semua harus ngomong ya. Jangan ada yang nggak ngomong. Kelompok 3 ini, teks. Untuk apa dipakai ini teks ini? Ya, dan nanti jangan lupa di akhir disimpulkan. Ada nggak ini dipakai untuk kita mendukung pekerjaan kita sebagai calon guru sekolah dasar? Apa yang bisa dipakai dari sini? Nanti diceritakan. Misalnya ini mid semester. Mungkin. Apakah itu mid semester? Atau enggak? Gitu ya. Oke, itu 1, 2, 3, 4 ini. Date and time. Kelompok 5 ini. Look up and reference. Kelompok 6 ini. Math and trick. Kelompok 7 ini. Statistical. Ini seru ya. Udah ada average-nya, udah gampang nih. Ya, nanti kita sebenarnya akan banyak bahas di sini nanti. Karena kita tujuannya kan mau ke arah kayak mana nanti Anda bikin skripsi Anda. Walaupun memang nanti ada mata kuliahnya ini. Namanya mata kuliah statistika pendidikan tersendiri. Tapi saya akan sedikit mengungkit saja. Kulit-kulit saja. Nanti ada juga namanya mata kuliah metodologi. Statistik di semester 4, metodologi di semester 6. Ya. Teman-teman itu tidak akan terasa loh. Sebentar lagi Anda akan bilang nanti, wah di semester 8 aja kita mau tamat aja ya nggak terasa. Nah, sebelum itu terjadi, persiapkan diri dari sekarang. Ya. Segala sesuatunya berjalan dengan cepat. Ini 7 ya. Ini 8, engineering. 9 cube. Wah, kelompok 9 juga dikit ya. Tapi kalau dikit gini, jangan lupa contohnya dibanyain. Ya, supaya jangan terkesan hanya menyelesaikan tugas aja. 10 ini. Information. 11 ini. Compatibility. Apa fungsinya? Compatibility itu nanti kamu ceritakan dulu. Financial itu Pak, namanya artinya adalah keuangan. Logical itu artinya logika. Tax itu artinya tax. Kamu ceritakanlah di awal ya kan, sebelum kamu mulai ceritakan rumus-rumusnya. Financial 1, logical 2, tax 3, date and time 4, lookup 5, metric 6, statistik 7, engineering 8, cube 9, information 10, compatibility 11. Cukup sampai di situ. Silakan ada pertanyaan supaya Anda bisa masuk ke dalam kelompok Anda masing-masing. Nanti dijelaskan di PPT-nya itu apa aja fungsi kegunaannya. Dan jangan lupa setelah udah dijelaskan kegunaannya, kasih satu contoh di Excel langsung. Nanti ambil, tanya Google, tanya YouTube, silakan. Bagi tugaslah dulu. Di awal ini langsung bentuk grup. Kalau Anda mau setelah ini mau langsung bentuk Zoom meeting, Anda mau Zoom langsung, silakan. Supaya jelas. Difixkan hari apa kita ketemu lagi. Nah, jadi meetingnya cukup melalui Zoom atau Google Meet.
Setelah udah siap Anda nanti Zoom, hari apa lagi kita ketemu? Apa lagi yang mau kita kerjakan? Harus jelas seperti itu ya. Nah, kalau udah fix, ayo teman-teman, kita udah siap ini PPT-nya. Ayo kita mulai record. Kita rekam. Nah, jadi nanti semua kelompok akan saling menonton kelompok punya temannya. Kelompok 1 nanti kita akan minta semua 2, 3, 4, 5 sampai kelompok 11 itu nonton. Jadi kamu ngambil waktu untuk belajar tentang apa yang diceritakan mereka di kelompok 1. Kelompok 2 juga gitu. Nah, jadi kita langsung bisa paham ini. Bagian apa saja sebenarnya dari rumus-rumus itu yang bermanfaat untuk kita nantinya. Semua bermanfaat, tapi yang paling banyak kita pakai itu nanti di bagian mana? Itu sebenarnya kesimpulan dari kegiatan ini. Nanti listnya berarti ada 11 video, karena ada 11 kelompok. Silakan jika ingin bertanya. Sebelum kita tutup pertemuan hari ini. Hidupkan mikrofonnya. Jika ingin bertanya. Atau cukup jelas, jika cukup jelas, mohon bantuannya untuk memberikan lambang jempol ke saya. Kalau cukup jelas, bagi kamu yang merasa cukup jelas, perhatikan saya. Di laptop kamu atau di handphone kamu itu ada tombol reaction. Di Zoom kamu itu ada tombol reaction. Coba kamu klik reaction, kemudian kamu kasih Bapak tanda jempol kalau kamu sudah paham. Febiola, bukan tepuk tangan Febiola, ya. Jempol ya. Oke, cakep. Oke, Irhamna, cakep. Mailisa, cakep. Sudah jempol ya. Oke, Kaila, oke. Fadila, Dwiyanti, oke. Irhamna, oke. Nahrul Hayat, Nurul Faiza, baik. Semuanya sudah pada pandai menggunakannya. Bagus. Itu namanya reaction ya. Kalau misalnya kita merasa penjelasan teman kita bagus, nanti kita kasih tepuk tangan. Kalau misalnya teman kita ada yang lagi apa, kita kasih logo seperti ini. Tetapi kamu jangan menyatakan perasaanmu lewat Zoom pakai love seperti ini. Jangan sampai ya. Itu nanti bisa berbahaya begitu. Oke. Teman-teman demikian. Kalau kamu mau angkat tangan kan bisa seperti ini, angkat tangan ya. Raise hand namanya ya. Jadi itu harus dipelajari ya. Fungsi-fungsi dari teknologi itu harus dipelajari. Kita sendiri yang menurunkan tangan kita ya. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, sudah cukup jelas. Selamat berdiskusi di kelompok kecil masing-masing. Bagi atur waktunya memang masih agak sedikit lama, Senin depan. Tetapi lagi-lagi saya mau mengatakan itu tidak akan terasa. Elvina Zaria, raise hand, ada yang mau ditanya? Iya Pak, izin bertanya Pak, tadi untuk melihat bagian-bagian yang finansialnya itu tadi di menu yang mana ya Pak? Ada di menu formula, di menu formula. Di menu, Pak, terima kasih Pak. Sebentar ini, di menu formula. Ini kan ada home. Home, insert, page layout, formula. Ini dia, financial. Ya, semuanya ada di formula. Karena apa? Karena Excel ini lebih banyak orang suka pakai Excel karena formulanya ini cepat. Ya, misalnya mau cari apa? Mau cari banyak kali pun angka. Misalnya berapa? 1, 2, 3, 4. Misalnya saya bikin sampai banyak kali nih. Misalnya saya bikin sampai banyak kali. Sampai 150 ini. Nah, sampai 277 ini. Pak Supriyadi bisa cari langsung ini berapa jumlahnya ini. Dengan fungsi SUM. Saya blok aja semua ini. Buka kurung ya. Blok ini semua. Dari pertama tadi. Dari sini blok sampai ke bawah sekali tadi. Kita mau menjumlahkan 1 sampai 200 berapa tadi? 277 nih. Nah, udah. Kamu tutup, kamu enter. Jumlahnya semua teman-teman 38.503. Itulah jumlah angka-angka dari 1 sampai 277. Ibarat di matematika kan ada itu kan, deret, kan penjumlahan deret. Kalau mau cari rata-ratanya gimana? Ya udah tinggal ganti nih. Ganti depan ini menjadi average. Dah. Ini rata-ratanya. Terus Pak, kalau mau nyari nilai paling tinggi Pak, nilai paling tinggi antara sel tadi dengan paling bawah pakai MAX. Nanti akan muncul pasti 277 jawabannya. Nah, 277 jawabannya. Kalau mau cari nilai paling rendah Pak, ya pasti 1 kan teman-teman.
Dari atas tadi kan saya nulisnya 1 kan. Nilai paling minimal 1. Jadi kita tinggal gitu aja. Jadi Excel ini paling disukai orang karena rumusnya itu. Jangan lupa selalu pakai tanda sama dengan dulu ya. Baru rumusnya, baru buka kurung, baru titik 2, baru tutup kurung. Nanti teman-teman ada mungkin yang akan sedikit agak capek mungkin nanti. Makanya harus sabar-sabar lah. Itulah rezeki dari kelompok Anda masing-masing. Oke, saya ambil foto ya. Supaya kita selesai. Saya foto dari halaman 1 ya. Kayaknya kalau foto semangat semua nih. Iyalah Pak. Mila hari ini kan udah cantik kali nih Pak, make up-an nih. Bapak masa nggak tahu sih gitu ya. Dan lain sebagainya ya. Narul Hayat, oke, foto kita. Saya hitung 3 ya, halaman 1 ya. Kamu tidak tahu kamu di halaman berapa. Jadi tetap tersenyum ya. 1, 2, 3. Oke, halaman 1 ya. Sebentar halaman 2. Saya kirim dulu ke grup. Supaya Oke. Saya masuk ke halaman 2 sekarang. Halaman 2. Mohon izin hidupkan. Ya. Hitungan 3 jangan lasak ya. Hitungan 3 jangan lasak. 1, 2, 3. Oke. Mukanya semua senyum ya kalau foto. Tapi foto ini adalah hal yang sangat disenangi ya. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih banyak teman-teman untuk pertemuan hari ini. Walaupun penugasan, tapi kerjanya kelompok ya. Saya tunggu hasil kerja kelompoknya yang baik di WA group, di list nanti ya. Saya akan nanti buat listnya. 1 orang aja nanti yang ini. Langsung bekerja diskusi dengan kelompok masing-masing. Daftar namanya sudah ada. Yes, kita akan lihat siapa kelompok yang paling keren. Pastinya nggak mau kalah dong dengan kelompok-kelompok yang lain. Ya, makasih banyak teman-teman. Meeting pertemuan hari ini cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman dan jangan hanya menyelesaikan tugasnya hanya asal selesai. Tapi dibuatlah yang terbaik. Karena itu akan jadi satu kenangan. Ya, ketika nanti kamu udah berhasil, ya ternyata aku dulu pernah bahas ini, financial. Sekarang aku jadi ahli keuangan. Misalnya seperti itu ya. Oke lah teman-teman. Saya tutup meeting kita dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, saya tutup.